Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Sistem Informasi Kepegawaian. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Lalu Rudi Setiawan dengan NIM F1D020039. Kemudian ada Fahru Alfarizi Hananza Putrawan dengan NIM F1D020019. Kemudian M. Halimuddin Nova dengan NIM F1D020055, kemudian Dedi Razuna Apriansyah dengan NIM F1D01907, dan saya sendiri Nurlaila Radiatan Mardia Aulia dengan NIM F1D019083. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Saudara Nova dipersilakan. Baik, di sini basis goal sistem informasi kepegawaian ini adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan pegawai dalam melakukan aktivitas saat bekerja. Aktivitas yang bisa dilakukan di dalam sistem informasi ini difokuskan kepada pegawai untuk melakukan proses izin secara online dalam bentuk website untuk meninggalkan pekerjaannya di kantor dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia pekerjaan, khususnya dalam perkantoran, tentunya pegawai ataupun orang yang bekerja di dalamnya tidak bisa selalu untuk hadir setiap waktu kerjanya. Setiap instansi yang ada juga memberlakukan aturan dalam melakukan izin untuk pegawainya. Mengajukan izin kerja untuk tidak masuk kerja memang bukanlah merupakan hal yang sulit karena pegawai hanya perlu memberikan informasi kepada HR mengenai alasan tersebut. Namun, ada kalanya seseorang yang harus dihubungi tidak dapat memberikan jawaban secara langsung untuk memberikan persetujuan. Begitu juga dengan pegawai yang akan melakukan izin kerja. Ia juga bisa saja berhadapan dengan kondisi di mana ia tidak bisa datang ke kantor untuk mengajukan izin kerja pada hari itu juga. Sehingga lewat sistem informasi kepegawaian ini, pegawai yang akan mengajukan izin kerja dimudahkan lewat website secara online dan memudahkan HR juga untuk menjalankan kegiatan administrasinya. Produk Vision. Yang pertama, sistem informasi kepegawaian ini memberikan tampilan yang mudah dipahami sehingga setiap aktor yang bekerja di sana dapat dengan mudah menggunakannya. Yang kedua, sistem informasi kepegawaian memberikan kemudahan pegawai dalam mengajukan izin dan melihat daftar pegawai lainnya yang melakukan izin berdasarkan alasannya. Yang ketiga, sistem informasi kepegawaian ini memberikan kemudahan bagi administrasi dan admin untuk mengelola daftar izin yang masuk lewat sistem dan dengan mudah untuk mencetak laporannya. Yang keempat, memberikan tampilan yang menarik dan mudah dipahami yang mana menggunakan framework C13. Kebutuhan perangkat. Yang pertama itu perangkat keras yang digunakan untuk membangun web ini yaitu laptop atau PC. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membangun web ini yaitu yang pertama browser seperti Google Chrome dan web browser lainnya. Yang kedua, aplikasi code editor seperti Visual Code, Notepad++, dan lainnya. Yang ketiga, Exam. Yang keempat, Figma. Dan yang kelima, Draw.io. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Nova. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dedi. Kepada Saudara Dedi dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram ya dari proyek kami. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu ada use case login. Nah, di mana setiap user itu harus melakukan login terlebih dahulu.
Nah, di samping itu, di samping use case login, ada use case untuk mengganti password. Itu yang bersifat mengextend login, gitu. Setelah itu, setelah melakukan use case login, jadi user dapat melakukan beberapa jenis untuk mengakses, gitu. Di sana ada yang dapat diakses adalah use case melihat jumlah izin cuti, kemudian melihat jumlah izin sekolah, use case melihat jumlah izin seminar, dan seterusnya. Itu melihat jumlah data admin yang dapat diakses oleh user. Kemudian di sini ada user atau aktor lah bahasanya, yang dapat mengasosiasi use case tersebut, di mana di sini ada 3 aktor, yaitu badan administrasi akademik dan kemahasiswaan, kemudian ada aktor admin, kemudian yang terakhir ada aktor pegawai. Nah, untuk aktor badan administrasi akademik dan kemahasiswaan itu dapat mengasosiasi beberapa use case, yaitu sekitaran 6 use case, yaitu use case BAAK atau Badan Biro Administrasi Akademik dapat mengasosiasi use case melihat jumlah izin cuti, kemudian dapat mengasosiasi use case melihat jumlah izin sekolah, kemudian use case melihat jumlah izin seminar, kemudian dapat melihat use case melihat jumlah izin terkonfirmasi, kemudian use case mengelola data izin, dan use case melakukan konfirmasi izin. Nah, sedangkan untuk yang admin itu ada beberapa yang dapat diasosiasikan, yaitu diantaranya use case melihat jumlah data admin, kemudian melihat use case melihat jumlah seluruh data izin, use case melihat jumlah izin terkonfirmasi, kemudian use case melihat jumlah pegawai, use case mengelola data admin, use case mengelola data jabatan, use case mengelola data bidang, kemudian use case mengelola data pegawai, use case melihat data nama izin, use case mengelola data izin, dan use case melakukan konfirmasi izin. Nah, kemudian di aktor yang terakhir, yaitu aktor pegawai, dapat mengasosiasi beberapa use case, sekitaran 5 use case, yaitu melihat jumlah izin cuti, kemudian melihat jumlah izin sekolah, melihat jumlah izin seminar, kemudian use case melihat jumlah izin terkonfirmasi, dan yang terakhir itu use case mengelola pengajuan izin. Nah, jadi ini untuk use case diagram dari proyek kami. Lanjut. Kemudian, nah, pada use case diagram tersebut menggambarkan bahwa ada 3 aktor, yaitu aktor admin, kemudian aktor biro administrasi dan kemahasiswaan, serta pegawai, gitu. Nah, untuk melakukan login, admin terlebih dahulu melakukan login, kemudian untuk aktor lainnya dapat di-admit oleh admin ke web tersebut, di mana admin dapat
melakukan pengolahan data seperti admin, jabatan, bidang, pegawai, dan izin serta dan nama izin. Kemudian admin juga dapat mengelola data izin dan melakukan konfirmasi izin untuk pegawai. Nah, untuk Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan login tanpa registrasi karena admin sudah mengadmit Biro Administrasi dan Pegawai begitu. Jadi setelah Biro Administrasi login, maka dapat melihat dashboard seperti jumlah izin cuti, sekolah, seminar, dan terkonfirmasi. Kemudian Biro Administrasi juga dapat mengelola data izin dan melakukan konfirmasi izin untuk pegawai. Selanjutnya yaitu aktor pegawai ya. Setelah melakukan login untuk pegawai, sama seperti Biro Administrasi juga tidak perlu registrasi karena sudah dilakukan admit oleh admin gitu. Jadi setelah login, pegawai dapat melihat dashboard seperti jumlah izin cuti, sekolah, seminar, dan terkonfirmasi. Setelah itu pegawai dapat melakukan pengajuan izin ketika ingin cuti. Kemudian lanjut. Oke, untuk aktor seperti yang saya bilang tadi ada 3 aktor yaitu admin, kemudian BAAK atau Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta pegawai, di mana personal deskripsi dari admin yaitu login ke sistem, kemudian melihat jumlah data admin, kemudian melihat jumlah seluruh data, melihat jumlah izin terkonfirmasi, melihat jumlah pegawai, mengelola data admin, kemudian mengelola data jabatan, mengelola data bidang, kemudian mengelola data pegawai, kemudian mengelola data nama izin, mengelola data izin, melakukan konfirmasi izin, dan edit profile. Nah, kemudian untuk personal Biro Administrasi, personal deskripsinya yaitu login ke sistem, kemudian setelah login ke sistem, Biro Administrasi dapat melihat jumlah izin cuti, melihat jumlah izin sekolah, melihat jumlah izin seminar, melihat jumlah izin terkonfirmasi, mengelola data izin, dan dapat melakukan konfirmasi izin. Nah, kemudian untuk personal pegawai, itu personal deskripsinya yaitu login ke sistem. Setelah login ke sistem, pegawai dapat melihat jumlah izin cuti, melihat jumlah izin sekolah, melihat jumlah izin seminar, melihat jumlah izin terkonfirmasi, dan mengelola pengajuan izin. Lanjut. Kemudian setelah itu user stories. Nah, untuk user stories-nya ada nomor, aktor, action, objek, priority, dan estimasi. Untuk admin itu aktor admin dapat melakukan action login ke sistem pada objek masuk ke dalam sistem. Kemudian yang kedua itu dengan nomor US 001B, admin dapat melihat dashboard, di mana aktor admin dapat melakukan action melihat dashboard ke objek mengetahui jumlah izin dan pegawai. Kemudian aktor admin dapat melakukan action mengelola data admin ke objek, dapat menambah, mengedit, dan menghapus data admin. Kemudian aktor di nomor US 001D, di mana aktor admin
dapat melakukan action mengelola data jabatan. Pada objek dapat menambah, mengedit, dan menghapus data jabatan. Kemudian untuk aktor admin juga dapat melakukan action mengelola data bidang. Pada objek dapat menambah, mengedit, dan menghapus data bidang. Kemudian aktor admin juga dapat melakukan action mengelola data pegawai. Pada objek dapat melakukan menambah, mengedit, dan menghapus data pegawai. Nah, kemudian pada nomor US 001G, aktor admin dapat melakukan action mengelola data nama izin. Pada objek dapat menambah, mengedit, dan menghapus data nama izin dan data nama izin. Kemudian aktor admin juga dapat mengelola data izin. Pada objek data dapat menambah, mengedit, menghapus, print, dan download file pengguna yang izin. Kemudian aktor admin dapat melakukan action melakukan konfirmasi izin. Pada objek memberikan konfirmasi izin. Kemudian pada nomor US 001J, aktor admin dapat melakukan logout dari sistem, sehingga masuk ke dalam sistem, keluar dari sistem gitu. Kemudian untuk aktor biro administrasi dapat melakukan action login ke sistem, maka objeknya masuk ke dalam sistem. Kedua, biro administrasi dapat melakukan action melihat dashboard dan objek dapat mengetahui informasi jumlah izin cuti, sekolah, seminar, dan yang sudah terkonfirmasi. Kemudian biro administrasi juga dapat mengelola data izin. Pada objek menambah, mengedit, menghapus, print, serta download file pengguna yang izin. Kemudian biro administrasi juga dapat melakukan konfirmasi izin. Pada objek memberikan konfirmasi izin. Nah, kemudian biro administrasi dapat melakukan logout dari sistem. Nah, objeknya maka biro administrasi keluar dari sistem. Nah, untuk pegawai dengan nomor US 003A, aktor pegawai dapat melakukan action login ke sistem, kemudian objeknya masuk ke dalam sistem. Aktor pegawai juga dapat melihat dashboard. Pada objek dapat mengetahui informasi jumlah izin, cuti, sekolah, seminar, dan yang sudah terkonfirmasi. Kemudian pegawai juga dapat melakukan action mengelola pengajuan izin. Pada objek melakukan izin. Kemudian aktor pegawai dapat melakukan action logout dari sistem, maka objeknya pegawai dapat keluar dari sistem. Nah, mungkin itu saja mengenai use case diagram dari proyek kami. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dedi. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Faru. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan membahas mengenai IRD dari website kami. Jadi di sini ada 6 entitas dengan atributnya. Yang pertama itu ada entitas admin, di mana satu admin dapat mengelola banyak pegawai. Kemudian untuk entitas pegawai, banyak pegawai hanya mendapat satu jabatan saja. Kemudian ada banyak pegawai dapat memiliki satu bidang. Kemudian
satu pegawai dapat mengajukan banyak izin. Habis itu di entitas izin ini banyak izin hanya memiliki satu nama izin saja. Kemudian untuk tabel basis data, jadi di sini yang pertama itu ada tabel admin yang dimana filenya itu berisi ID user, username, email, nama lengkap, password, type, dan avatar dengan tipe integer, varchar, text, varchar, dan text. Kemudian yang ID user merupakan auto increment. Kemudian di tabel bidang ada ID bidang dan nama bidang yang dimana tipenya itu integer dan varchar. Yang dimana juga ID bidang tersebut merupakan auto increment. Kemudian ada tabel izin yang dimana filenya itu berisi ID izin, ID nama izin, ID tanggal awal, tempat, tanggal lahir, status. Yang dimana ID izin ini merupakan auto increment-nya. Kemudian untuk tabel admin jabatan, di sini filenya ada ID jabatan dan nama jabatan. Yang dimana ID jabatan merupakan auto increment. Habis itu ada tabel nama izin, yang dimana filenya itu ada ID nama izin, type dan nama izin. Kemudian di tabel nama izin ini ada ID nama izin sebagai auto increment-nya. Kemudian di tabel pegawai ini ada filenya berisi ID, nama, NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, status perkawinan, status pegawai di jabatan, ID bidang, agama, alamat, nomor KTP, nomor rumah, nomor handphone, email, password, ID user, tanggal pengangkatan, dan avatar. Yang dimana di tabel pegawai ini ID merupakan auto increment-nya. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rudi. Kepada Saudara Rudi, silakan. Oke, terima kasih atas waktu untuk yang diberikan kepada saya dari moderator. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang bagian dari kelas diagram. Seperti yang dilihat dari gambar, kelas diagram ini ada yang menuju sebagai model dan sebagai controller. Yang kelas yang menuju sebagai model itu diantaranya itu adalah kelas data izin, terus ada kelas konfirmasi izin, dan ada kelas dashboard, terus ada kelas daftar izin, ada kelas change password, dan ada kelas out. Dan selain di model itu, di sini juga ada kelas yang untuk controller. Kelas-kelas yang ada controller itu ada dari data master, ada out, ada untuk surat keterangan, ada kelas dashboard, ada kelas daftar izin, kemudian ada kelas konfirmasi izin, dan ada kelas dashboard untuk yang controller. Jadi masing-masing kelas tersebut berisikan nama kelas, terus atribut dan metodenya. Di mana untuk data izin sendiri memiliki beberapa atribut di sini, yang diantaranya itu adalah yang bersifat public, kecuali m_data izin ini bersifat private. Dan di sini juga ada memiliki beberapa metode yang untuk data izin yang bersifat public, itu ada construct, index, login, list ajak, nama izin, dan lain-lain, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada kelas surat keterangan, di mana memiliki variabel atribut maksudnya m_i, dan yang bersifat private dan yang bersifat public itu ada ID, dan memiliki beberapa metode yang bersifat public seperti yang tertera di dalam kelasnya. Kemudian ada kelas out, itu yang memiliki 3 atribut, yang satu yang bersifat private, yang adalah m_out, dan email dan password yang bersifat public, dan memiliki beberapa metode yang di kelasnya itu dan bersifat public semua. Selanjutnya ada data master, yang seperti bisa dilihat atributnya yang banyak sekali di sini, dan m_data master ini sendiri atribut yang bersifat private, dan memiliki beberapa metode yang semuanya adalah bersifat public, diantaranya kontrak, indeks, admin, dan di bawahnya. Selanjutnya ada kelas konfirmasi izin yang memiliki beberapa atribut, 2 diantaranya adalah bersifat private dan 2 diantaranya adalah bersifat public. Di antara m_key yang bersifat private, user_type private, result yang bersifat public, dan data yang bersifat public. Kemudian memiliki beberapa metode yang semuanya adalah bersifat public. Di antaranya itu adalah construct, list_ajax, index, accept, dan reject. Selanjutnya ada change password. Change password ini
memiliki beberapa atribut, satu di antaranya itu adalah bersifat private, yaitu m_cp, dan sisanya adalah bersifat public, ada old_pass, new pass, conf new pass, dan data. Memiliki beberapa metode yang semuanya adalah bersifat public, yaitu construct, index, dan selanjutnya ada dashboard. Kelas dashboard ini memiliki satu atribut yang bersifat private, yaitu m_dashboard, dan sisanya bersifat public, yaitu data dan data. Selanjutnya memiliki beberapa metode yang semuanya diantaranya adalah bersifat public. Ada construct, index, login, lost password, dan logout. Next. Oke. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah objek diagram. Objek diagram ini turunan dari kelas diagram. Bedanya dan kelas diagram, di sini tidak dituliskan metodenya, namun memiliki objek dari variabel-variabel yang ada. Hingga yang perlu saya jelaskan di sini adalah kardinalitas mungkin di antara kelasnya. Dari kelas pegawai itu kami memberikan dua objek di sini. Ada pegawai yang memiliki relasi dengan admin yang memiliki kardinalitas many to one. Terus ada pegawai yang memiliki memiliki relasi dengan izin, kelas izin dengan kardinalitas one to many, dan ada pegawai yang memiliki relasi dengan kelas jabatan, memiliki kardinalitas many to one, dan pegawai yang memiliki relasi dengan kelas bidang dengan kardinalitas many to one. Di mana bisa dilihat objek-objek dari pegawai di sini seperti itu. Terus selanjutnya ada kelas admin yang memiliki relasi dengan kelas pegawai yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan memiliki objek yang bisa dilihat dalam gambar. Kemudian ada kelas jabatan yang memiliki relasi dengan kelas pegawai dan bisa dilihat objek dari variabelnya di dalam gambar. Selanjutnya di sini ada kelas izin yang memiliki relasi dengan pegawai dan memiliki relasi dengan kelas nama izin. Izin dengan nama izin ini memiliki relasi dengan kardinalitas many to one. Dan bisa dilihat objeknya di dalam seperti gambar yang tertera dalam slide kami. Next. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fahru. Pada Saudara Fahru, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian sequence diagram. Jadi yang pertama itu ada admin login sistem, yang dimana pertama-tama admin tersebut harus masuk ke form login terlebih dahulu. Kemudian masukkan email dan password. Setelah itu kemudian dijalankan atau ditekan enter. Setelah itu maka dia akan mengecek di form validasi. Kalau email sama passwordnya cocok atau ketemu, maka dia akan langsung diarahkan ke halaman page selanjutnya. Kalau dia tidak email sama passwordnya tidak cocok atau salah, maka akan sistem akan mengirim pesan input salah dan akan langsung mengirimkan pesan juga ke admin bahwa password dan email salah. Kemudian yang kedua itu melihat dashboard. Yang pertama, admin pergi ke halaman dashboard. Setelah itu, sistem akan menampilkan tampilan dashboard. Selanjutnya, untuk yang mengelola data admin, di mana admin pergi ke halaman manajemen data master terlebih dahulu. Kemudian memilih tambah admin. Setelah itu, sistem akan mengelola hasil tambah admin. Kemudian update hasil tambah di database. Setelah itu akan ada pesan masuk dari sistem bahwa admin berhasil ditambahkan. Begitu juga dengan edit admin dan hapus admin. Mungkin penjelasan ini akan sama seperti mengelola data jabatan, mengelola data bidang, mengelola data pegawai, mengelola data nama izin, mengelola data izin, dan lain-lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian melakukan konfirmasi izin, yang dimana admin terlebih dahulu pergi ke halaman konfirmasi izin, kemudian dia akan cek di database-nya. Jika diizinkan, maka akan ada pesan sistem bahwa izin berhasil di-accept. Kemudian kalau dia ditolak, maka akan ada pesan masuk yang berupa izin berhasil di-reject. Kemudian untuk yang terakhir yaitu logout dari sistem, yang dimana admin terlebih dahulu masuk ke menu home, kemudian menekan tombol logout. Setelah itu sistem akan logout dan akan menampilkan halaman login. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, karena yang di bagian BAK dan di bagian pegawai itu sama saja seperti yang di admin. Seperti mengelola data izin, lakukan konfirmasi izin, logout dari sistem, dan yang lain-lainnya.
Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai sequence diagram. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian bagian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rudi. Ada Saudara Rudi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah activity diagram. Yang pertama di sini adalah proses login admin. Proses login admin dalam alurnya itu bisa dilihat dalam activity diagram di sini, namun yang akan saya jelaskan itu adalah input, output, dan rule yang ada di dalam melakukan activity ini. Inputnya yang diinput oleh admin itu adalah username dan password. Kemudian sistem akan menampilkan output halaman dashboard admin. Dan di dalam proses ini ada constraint and rule-nya. Yang pertama itu ada aplikasi akan menolak jika username dan password yang dimasukkan salah, dan aplikasi akan menerima jika username dan password yang dimasukkan benar. Oke, selanjutnya di sini adalah activity admin mengelola data master admin. Admin di sini melakukan inputan untuk mengelola data master admin berupa nama lengkap, username, password, type, email, dan avatar. Kemudian sistem akan menampilkan output jumlah seluruh data admin. Di dalam melakukan proses admin mengelola data master admin ini ada beberapa rule, di antaranya adalah sistem akan melakukan pengecekan kelengkapan form yang diisi. Jika belum, maka sistem akan menampilkan validasi bahwa form yang diisi belum lengkap. Oke, selanjutnya di sini proses admin dalam mengelola data master untuk jabatan. Yang menjadi input di sini yaitu nama jabatan, dan outputnya itu sistem akan menampilkan jumlah seluruh data jabatan. Rule di dalam melakukan proses ini adalah sistem akan melakukan pengecekan kelengkapan form yang diisi. Jika belum, maka sistem akan menampilkan validasi bahwa form yang diisi belum lengkap. Next. Oke, di sini sama aturannya dan yang saya jelaskan sebelumnya, karena di sini pada dasarnya adalah admin mengelola data master. Next. Oke, di sini admin mengelola data master pegawai. Namun di sini yang berbeda adalah input dan outputnya, di mana inputnya itu adalah nama lengkap, jenis kelamin, avatar, NIP, nomor KTP, dan sebagainya di bawah. Kemudian outputnya itu sistem akan menampilkan jumlah data seluruh pegawai. Activity dan conference and role-nya itu sama, cuma beda inputannya dengan data master yang lain. Selanjutnya. Oke, di sini admin mengelola data master untuk nama izin. Jadi untuk activity ini, yang pertama menjadi inputnya adalah type izinnya, terus nama izin. Dan sistem akan menampilkan jumlah seluruh data nama izin. Dan beberapa rule yang di sini diantaranya adalah sistem akan melakukan pengecekan kelengkapan form yang diisi. Jika belum, maka sistem akan menampilkan validasi bahwa form yang diisi belum lengkap. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini proses activity admin dalam manajemen data izin. Oke, di sini admin memilih yang pertama yang dilakukan oleh admin itu ada memilih menu manajemen data master, dan sistem akan menampilkan menu yang dimaksud. Dan di sini yang menjadi input dalam activity diagram ini adalah type izin, nama izin, tanggal awal, tanggal akhir, nama pengguna, tempat, dan status. Kemudian sistem akan menampilkan output jumlah seluruh data nama izin. Di mana aturan dalam activity ini adalah sistem akan melakukan pengecekan kelengkapan form yang diisi. Jika belum, maka sistem akan menampilkan validasi bahwa form yang diisi belum lengkap. Selanjutnya, sini proses admin dalam melakukan konfirmasi izin. Jadi yang dilakukan oleh inputan admin di sini yaitu memilih menu dan memenuhi konfirmasi izin. Kemudian sistem akan menampilkan jumlah data seluruh izin, di mana di sini tidak ada constraint dan role yang diperlukan dalam admin melakukan konfirmasi izin ini. Selanjutnya, ini aktiviti admin dalam mengganti password, di mana inputannya itu adalah password lama, password baru, konfirmasi password baru. Kemudian sistem akan menampilkan password berhasil diganti. Dengan role-nya, sistem akan melakukan pengecekan kelengkapan form yang diisi. Jika belum, maka sistem akan memvalidasi bahwa form yang diisi belum lengkap. Selanjutnya adalah proses admin dalam mengganti password. Baik, di sini yang pertama itu admin memilih menu ganti password. Kemudian sistem akan menampilkan menu ganti password. Kemudian setelah ditampilkan, maka admin akan melakukan input data password.
yang kemudian akan dilakukan cek apakah password yang apakah akan melakukan reset atau password yang bisa dilakukan reset atau submit. Jika reset akan menginput data password baru, dan jika bisa submit maka sistem akan menampilkan password berhasil diganti. Next. Dan proses BAAK BAAK manajemen data izin. Terus di sini adalah proses dalam bagian Biro Akademi Administrasi dan Kemahasiswaan melakukan manajemen data izin, di mana yang menjadi inputan di sini adalah type izin, nama izin, tanggal awal, tanggal lahir, nama pengguna, tempat, dan status, dan sistem akan menampilkan output berupa jumlah seluruh data nama izin. Dan rule-nya sama seperti activity diagram untuk proses yang lain. Selanjutnya, ini proses BAAK melakukan konfirmasi izin. Di sini BAAK aktivitasnya yang pertama adalah memilih menu konfirmasi izin, kemudian sistem akan menampilkan data izin. Kemudian di sini BAAK setelah ditampilkan data izin bisa melakukan dua hal, yaitu yang pertama melakukan konfirmasi izin dan mengedit data master jabatan. Kemudian di sini sistem akan menampilkan berupa pengajuan izin berhasil, validasi pengajuan izin berhasil di accept, dan pengajuan izin berhasil di reject. Kemudian terakhirnya adalah sistem akan menampilkan jumlah izin yang terkonfirmasi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya proses BAAK bagian akademik mengganti password. Di sini yang menjadi inputnya adalah password lama, password baru, konfirmasi password baru, dan sistem akan menampilkan password yang berhasil diganti. Di mana rules-nya di sini adalah sistem akan melakukan pengecekan kelengkapan form yang diisi. Jika belum, maka sistem akan menampilkan validasi bahwa form yang diisi belum lengkap. Sebaliknya, jika sistem pengecekan dengan baik, itu akan menampilkan validasi bahwa password sudah benar. Selanjutnya, oke, nah di sini adalah login pegawai, di mana input untuk melakukan login pegawai ini adalah email dan password. Outputnya akan menampilkan halaman dari pegawai itu sendiri, dan rule-nya itu adalah aplikasi akan menolak jika username dan password yang dimasukkan salah, dan aplikasi akan menerima jika username dan password yang dimasukkan benar. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah aktiviti pegawai dalam mengelola daftar izin. Sama seperti yang dilakukan oleh admin dalam mengelola daftar izin dan BAAK, itu inputannya sama, outputnya sama, dan rule-nya juga sama. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah admin pegawai dalam mengerti password, sama seperti yang dilakukan oleh admin dan BAAK, dan rules-nya juga sama, input outputnya sama. Selanjutnya. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk activity diagram. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nova. Pada Saudara Nova, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Di sini di bagian desain interface-nya, yang pertama itu ada rancangan halaman login, yang dimana di rancangan halaman login ini kita untuk login itu masukkan email, password. Dan jika lupa password bisa memilih lupa password. Next. Ini tampilan jika login lupa password. Selanjutnya itu rancangan halaman akun admin pada menu dashboard. Nah, di sini bisa dilihat sendiri di bagian baru itu ada bagian dashboard, manajemen data master, manajemen data izin, dan konfirmasi izin. Di menu dashboard fitur dashboard ini ada fitur jumlah data admin, jumlah seluruh data izin, jumlah seluruh data izin yang terkonfirmasi, dan jumlah pegawai. Next, di sini tampilan rancangan halaman akun admin pada menu manajemen data izin. Di sini di data izin ini ada tambah baru, misalkan mau izin bisa menambahkan baru dan menuliskan keterangan. Ada untuk keterangannya itu ada nomor,
tipe izin, nama pengguna, tempat, tanggal awal, tanggal akhir, lama izin, status, dan action. Dan juga nanti kalau misalkan ingin mencari suatu data bisa memilih search. Di sini data-data yang izin, ya yang pertama itu ada nomornya, tipe izin, nama pengguna, tempat, tanggal awal, tanggal akhir, lama izin, dan action. Selanjutnya itu rancangan halaman akun Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Di sini untuk fitur-fiturnya, bagian barnya itu ada dashboard, manajemen data izin, dan konfirmasi izin. Di bagian dashboard itu ada data jumlah izin cuti, jumlah izin sekolah, jumlah izin seminar, dan jumlah izin terkonfirmasi. Next. Dan untuk di bagian pegawai, ada rancangan halaman akun pegawai, dan di mana di bar akun pegawai ini ada dashboard dan data izin. Di bagian dashboard itu ada izin cuti, jumlah izin sekolah, jumlah izin seminar, dan jumlah izin terkonfirmasi. Next. Dan selanjutnya itu summary. Secara keseluruhan, total user stories, total tugas, dan estimasi usaha adalah sebagai berikut. Total user 3, total user stories yang pertama itu prioritas kedua, prioritas 3, jumlahnya 30, total tugas 30, estimasi waktu tidak ada. Sistem informasi kepegawaian atau bisa disingkat dengan nama SIMPEK. Ini adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan pegawai dalam melakukan aktivitas saat bekerja. Aktivitas yang bisa dilakukan di dalam sistem informasi ini difokuskan kepada pegawai untuk melakukan proses izin secara online dalam bentuk website untuk meninggalkan pekerjaannya di kantor dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi SIMPEK dibuat dan dirancang menggunakan framework dari bahasa PHP, yaitu framework CodeIgniter. Versi CodeIgniter yang digunakan adalah versi 3. Framework ini digunakan karena merupakan web application network yang bersifat open source, yang berguna untuk membangun aplikasi PHP yang dinamis. Kelebihan penggunaan framework ini adalah relatif mudah dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu dalam frameworknya. Dan framework ini menyediakan fasilitas seperti validasi, pagination, scaffolding, error handling, dan lainnya sehingga tidak perlu membangun dari awal. Beberapa kelebihan menggunakan aplikasi SIMPEK yaitu para pegawai dapat izin dimanapun dan kapanpun secara online. Jadi para pegawai tidak perlu harus ke tempat kerja untuk izin cuti dan lainnya. Cukup menggunakan website SIMPEK ini. Dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membacakan pemaparan dari presentasi tadi. Maka dengan berakhirnya slide tadi, maka presentasi kali ini saya tutup. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.